Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang semiotika metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian semiotika ini terdapat di penelitian kualitatif ya khususnya. Dan jenisnya semiotika ini bisa manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya seperti apa? Nanti Anda bisa meneliti, mengkaji kitab-kitab perdukunan, mengkaji film atau enggak kartun animasi dan sebagainya. Nah, ini metode-metode ini bisa Anda gunakan. Tidak terjun ke lapangan kalau Anda meneliti tentang film atau animasi dan sebagainya. Anda bisa dengan duduk diam di rumah, Anda bisa meneliti. Juga Anda bisa meneliti kajian studi pustaka ya. Misalnya kajian studi di pustaka, Anda meneliti tentang kitab-kitab yang keramat misalnya, atau Anda meneliti tentang tulisan-tulisan yang di situ tulisan tentang perdukunan dan sebagainya. Nah, ini bisa Anda menggunakan metode kualitatif dengan jenis semiotik ya. Ayo kita bahas lebih dalam penelitian semiotika ini. Sebelum itu kita harus memaknai dulu apa yang dimaksud dengan semiotika. Semiotika yaitu ilmu yang mempelajari objek dan produk pada masyarakat sebagai sebuah tanda-tanda. Kalau kita memahami tentang peribahasan seperti ini, mesti kitanya masih abstrak sekali. Maksudnya gimana gitu loh. Yaitu juga nanti dia melihat makna dan menjelaskan dari sebuah tanda-tanda. Seperti begini, saya ceritakan ketika Anda melihat film misalnya di sini penelitiannya dalam konteks film. Jadi Anda melihat film di situ misalnya film Superman. Nah, Superman itu kalau Anda melihat Superman itu sangat hebat sekali, kekuatannya sangat luar biasa sekali di situ. Nah, padahal dari segi maknanya itu bermacam-macam. Nah, makna-makna yang mungkin Anda dapat misalnya Superman mempunyai kekuatan super. Nah, ada makna yang tersendiri yang mungkin Anda tidak ketahui, misalnya itu Superman itu adalah buatan Amerika Serikat misalnya. Pembuatan Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa di situ ada pahlawan, misalnya pahlawan yang sangat kuat sekali seperti Superman. Nah, ini menunjukkan identitas bahwa Amerika Serikat itu sangat kuat sekali. Nah, seperti itu tuh makna-makna seperti itu yang harus digali misalnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut ini dikaji dengan melihat makna. Maknanya ini apa? Berupa tanda-tanda seperti tadi, kekuatan tadi yang kekuatan super yang dimiliki, identitas simbolik-simbolik seperti bendera dan sebagainya. Nah, ini nanti menimbulkan makna. Seperti ada lagi nanti film-film yang film Jepang seperti film animasi Tsubasa, Anda mesti mengenal ya. Film Tsubasa itu kok selalu menang terus. Di situ itu ada tekad kekuatan yang sangat sulit untuk dipatahkan di situ, dan akhirnya menimbulkan aksi seperti kemenangan-kemenangan. Di situ nanti ada karakter-karakternya. Terus ada makna-makna yang terkandung di dalam film tersebut. Seseorang mempunyai keinginan kekuatan yang teguh, maka dia akan berhasil seperti itu. Atau enggak nanti film animasi One Piece misalnya. Animasi One Piece itu kalau Anda lihat itu ternyata di situ ada makna seperti apa, manajemennya di situ bervariasi di situ. Lalu objeknya semiotik, penelitian kualitatif semiotik ini apa aja objeknya? Nah, objeknya ini adalah bisa berupa kata-kata, gambar-gambar seperti tadi animasi-animasi, atau gerak tubuh, gerakannya atau mimik-gimiknya. Nah, itu bisa menjadi objek. Jadi kalau misalnya dipraktekkan dalam Anda ingin mengetahui mitos-mitos yang terkandung pada masyarakat, misalnya di situ ada pohon beringin itu dikeramatkan misalnya seperti itu. Nah, Anda cari objeknya seperti apa, kata-kata jadi berupa argumen dari masyarakat sekitar. Terus nanti misalnya ada penampakan, bisa Anda cantumkan di situ dari gambar-gambarnya yang terjadi itu kejadian aneh. Terus misalnya ada yang kesurupan, itu bisa Anda tambahkan di situ gerak-gerak tubuh dan sebagainya. Nah, itu objeknya bisa Anda kaji dan bisa Anda maknai dan menjadikan
itu nanti argumen seperti semiotik yang menimbulkan makna-makna. Juga objeknya itu berupa material, nanti berupa bentuknya yang aneh sekali misalnya, hingga dikeramatkan dan sebagainya. Nah ini Anda kaji, bisa Anda kaji, jadikan objek kajian hal-hal seperti ini. Lalu cara mengkajinya bagaimana? Cara mengkajinya itu kebanyakan dalam penelitian semiotik ini yang biasa digunakan itu adalah menggunakan semiotika ala-ala Roland Barthes. Roland Barthes ini ada dua metode yang dikaji, yaitu objek dan makna. Nah, objeknya itu biasa yang saya sebutkan tadi, dan maknanya itu yang dicari, digali, yang terkandung di dalamnya. Mari kita dalami lagi tentang objeknya ya. Barthes mengemukakan 5 jenis kode yang lazim beroperasi dalam suatu teks, yaitu kode-kode jadi ini dirupakan dalam bentuk kode. Kodenya itu apa saja di dalamnya? Pertama yaitu kode hermeneutika. Nah, ini dalam definisinya Barthes ini orang akan mendaftar beragam istilah formal yang berupa sebuah teka-teki, enigma, dapat dibedakan, diduga, diformulasikan, dipertahankan, dan akhirnya disikapi. Jadi ibaratnya begini, dalam kode hermeneutika ini biasanya ini sesuatu yang membuat orang itu penasaran yang menjadi teka-teki. Nah, hal-hal tersebut dijadikan sebuah kode yang nantinya akan dimaknai. Dan juga ada juga kode proreatik ya. Nah, ini merupakan tindakan naratif dasar yang tindakan-tindakan dapat terjadi dalam berbagai sekuen yang memungkinkan diindikasikan. Nah, kode ini disebut juga sebagai suara empirik. Jadi di sini bisa berupa sebuah kata-kata atau kata-kata yang aneh misalnya di situ. Sering terdengar bahasa seperti apa yang mengungkapkan sebuah misalnya menjadikan sebuah keganjalan dan itu harus Anda teliti. Atau enggak di sini ada kode budaya sebagai referensi kepada sebuah ilmu atau lembaga ilmu pengetahuan. Kode ini disebut juga sebagai suara ilmu. Misalnya di dalam suatu kejadian, ini saya membuatkan 2 contoh. Ada contoh film, ada contoh mitos-mitos yang terjadi pada masyarakat. Misalnya di situ ada contoh film budaya. Misalnya di situ filmnya itu Anda nonton film dari film-film Jawa di situ. Jadi di situ dari film-film Jawa itu menggunakan bahasa Jawa, menggunakan tradisi Jawa. Nanti apa pesan-pesan yang diungkapkan di situ? Misalnya filmnya itu film Jawa yang terdapat di dalamnya itu adalah Wali Songo. Nah, itu pesan-pesannya apa, pesan budayanya. Dan di situ bisa Anda kaji. Nah, juga nanti misalnya dari segi mitos misalnya mitos yang terjadi pada masyarakat di situ, misalnya tradisi-tradisi seperti selamatan ala-ala Majapahit zaman dulu dan sebagainya, itu bisa Anda kaji. Nah, kemudian kode semik ini merupakan sebuah kode relasi penghubungan yang merupakan konotasi dari orang, tempat, objek yang bertandanya adalah sebuah karakter, sifat, atribut, predikat. Nah, ini lebih kode semik ini lebih bagaimana kode itu nanti bekerja atau menjadi karakter dari sebuah aplikasi dari kode-kode itu. Misalnya nanti kegiatan-kegiatannya itu bagaimana dipraktekkan di lapangan. Nah, itu jadikan kode semik, itu bisa Anda ungkapkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian kode simbolik ini merupakan suatu yang bersifat tidak stabil dan tema. Nah, ini dapat ditentukan dengan beragam bentuk sesuai dengan pendekatan sudut. Nah, di sini dari kode-kode simbolik ini ada 3 macam kode. Ya, pertama yaitu icon, indeks, dan juga simbol. Kalau kode icon ini pengibaratan seperti ini. Ketika Anda melihat ketika masuk di pom bensin itu situ ada lambang atau icon itu rokok yang ditandai garis miring. Nah, itu berarti di situ bermakna dilarang merokok. Atau enggak Anda ketika masuk ke dalam WC, nah itu Anda mengetahui di situ ada gambar orang yang memakai rok dan juga ada gambar orang yang tidak memakai rok. Oh, itu berarti bertanda kalau kita memasuki orang yang tidak memakai rok itu laki-laki, kalau yang memakai rok itu perempuan. Dan juga ada kode model indeks. Indeks ini bisa berupa begini, kalau Anda melihat, oh cuaca ini sedang gelap, berarti, atau enggak cuaca ini sedang mendung, berarti ini nanti akan hujan. Atau enggak Anda melihat di situ
ada Gunung Merapi di situ. Misalnya Gunung Merapi sudah gempa terus, berarti ini akan meletus, misalnya seperti itu. Dan juga ada simbol, misalnya ada simbol-simbol di situ. Simbol-simbol ini yang menjadi kode simbolik. Ini bisa berupa apa? Misalnya simbol apa, bendera. Bendera itu kan sudah diketahui ya simbol-simbol ini ya. Simbol ini sudah diketahui bahwa oh bendera ini menandakan bendera dari negara mana, bermakna apa, bermacam-macam makna. Nah, ikon-ikon ini bisa digunakan dalam dua tipe, yaitu meneliti masyarakat, juga Anda bisa menggunakan dalam penelitian-penelitian gambar, grafik, dan sebagainya. Seperti apa nanti, seperti film-film, seperti nanti sejarah-sejarah yang banyak gambar-gambar bersejarah. Nah, ini Anda maknai lagi. Nah, ini penelitian model semiotik ini lebih mengungkapkan pada makna-makna yang terkandung pada suatu grafik maupun pada gambar-gambar ya. Nah, ini bisa Anda gunakan. Ini termasuk penelitian kualitatif. Dan ini juga bisa digunakan dalam penelitian studi pustaka, studi sejarah, studi mitos-mitos yang terkandung pada desa Anda misalnya. Atau enggak Anda suka menonton film apa. Nah, itu bisa Anda jadikan sebuah studi pustaka yang menggunakan metode kualitatif yang khususnya pada semiotika ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Kita bangun silaturahmi dengan berdiskusi. Tetap subscribe untuk mengikuti part-part selanjutnya yang tentunya membahas tentang skripsi yang nanti akan teruskan disertasi dan jurnal-jurnal. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.